Hai semua, hari ini kita bikin kue carabikang. Sebelumnya aku kan udah pernah bikin ya untuk kue carabikang. Yang sebelumnya aku bikin yang carabikang mawar dan yang ini aku bikin carabikang cungkil. Nah, seperti ini. Ini bagus banget ya seratnya dan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ada bahan yang tidak dipakai di resep ini, jadi nanti tinggal milih ya mau pakai resep yang ini atau resep yang sebelumnya. Sama-sama bisa dijadikan kue carabikang mawar ataupun kue carabikang cungkil. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali ke jajanan tradisional ya. Jadi hari ini saya membuat kue bikang atau kue carabikang. Sebelumnya saya kan sudah pernah bikin ya untuk kue carabikang. Hanya yang sebelumnya saya bikin carabikang yang mawar, sedang yang ini saya bikin carabikang cungkil. Nah, ini cantik banget bukan kue carabikang? Wah. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat kue carabikang cungkil atau bikang cungkil yang gampang dan mudah banget. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu ya untuk bahan-bahannya. Ini aku gunakan 200 gram tepung beras. Aku pakai merek Rose Brand. Mungkin ada yang tanya nanti pakai mereknya apa. Jadi aku pakai merek Rose Brand untuk tepung berasnya. Dan kemudian aku tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku pakai merek Bogasari yang segitiga biru. Berbeda dengan sebelumnya, aku pakai yang protein tinggi ya. Kemudian ini aku gunakan 170 gram gula pasir. Disesuaikan aja dengan selera ya, tapi ukuran segini sudah lumayan kok untuk tingkat kemanisannya. Dan aku tambahkan 30 gram tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya ini aku juga menggunakan merek Rose Brand. Jadi penambahannya untuk supaya lebih kenyal dan lebih mengkilap nanti warnanya, dan juga lebih kayak menul-menul gitu ya. Dan aku tambahkan juga ini 1 bungkus santan instan. Ini ukuran 200 ml aku gunakan santan instan karena berbeda dengan sebelumnya pakai santan murni ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk baskomnya. Kita masukkan tepung beras, kemudian masukkan tepung terigu, dan tambahkan juga untuk gula pasirnya. Tambahkan juga untuk tepung tapiokanya. Nah, kita aduk rata. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk santannya. Nah, kita siapkan santan instannya ya. Kita tuang ke dalam gelas ukur seperti ini. Nah, sebelumnya kan aku menggunakan santan murni, cuman ini aku coba menggunakan santan instan ya. Nah, kemudian encerkan dengan air sampai menjadi 600 ml. Jadi kita encerkan. Kita bersihkan sisa santan yang ada di bungkus. Kita jadikan untuk menambahkan airnya juga. Nah, kita tambahkan. Selesai, ini total semua jadi 600 ml ya untuk santannya. Sekarang kita siapkan untuk pancinya. Ini kita tuang untuk santannya. Sudah diencerkan tadi ya, kita tuang. Kemudian kita tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian kita nyalakan apinya dan panaskan santan ya. Kita panaskan sambil sedikit kita aduk. Dan ini cukup dipanaskan saja, tidak usah sampai mendidih, karena kita menggunakan santan instan yang sudah siap pakai ya. Jadi tidak perlu sampai mendidih. Berbeda kalau kita menggunakan santan murni, jadi harus betul-betul mendidih. Nah, bila sudah dites, bila sudah panas, selesai, matikan api ya. Ini sudah panas. Nah, cukup. Bila masih terlalu beruap, tunggu uapnya berkurang dulu ya. Karena ini masih terlalu panas. Jadi kita tunggu uapnya berkurang dulu. Menuangkan santan tetap harus kondisi santan panas, jangan dingin. Dan saat menuangkan santan panas harus bertahap ya, jangan langsung semua agar nanti tepungnya itu tidak matang. Tidak matang sebelum diproses ya. Nah, tuang santan panas ya ke dalam adonan tepung sambil diaduk.
bertahap ya. Tuang secara bertahap sambil diaduk ya, karena ini masih panas, jadi jangan langsung dituang semua. Kita tambahkan lagi secukupnya. Nah, saat pengadonan ini proses yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ini di skip ya nontonnya. Nah, santannya sudah cukup segini saja, segini dulu ya. Sekarang kita kocok sampai halus. Jadi jangan terlalu banyak supaya nanti mengocoknya lebih mudah. Dikocok kurang lebih 5 menit ya sampai kental dan halus. Sambil dikocok seperti ini, gunakan whisk aja, tidak perlu menggunakan mixer. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kental dan halus. Ini selesai mengocoknya. Nah, kurang lebih segini, seperti ini teksturnya. Nah, kemudian kita tambahkan semua sisa santannya sambil kita aduk rata. Kita aduk rata, kita ratakan. Cukup kita ratakan aja, tidak perlu diaduk seperti tadi ya, tidak perlu dikocok. Karena nanti akan loncat-loncat airnya kalau kita kocok, karena ini adonannya itu sedikit encer tapi tidak terlalu encer juga, cair gitu ya. Nah, ini selesai. Nah, teksturnya kurang lebih seperti ini, kental, tidak terlalu kental banget, encernya juga tidak terlalu encer banget ya. Nah, kemudian kita diamkan dulu kurang lebih 30 sampai 60 menit. Boleh ditutup, boleh tidak. Nah, dan ini setelah didiamkan selama 60 menit, jadi aku diamkan selama 1 jam ya. Sekarang aku tambahkan vanili, kurang lebih 1 sendok teh vanili essence. Ini untuk opsional aja ya. Kalau suka, kalau nggak suka tidak apa-apa. Karena tadi santannya kan tidak aku panasin dengan pandan. Kita aduk rata. Nah, kemudian bagi adonan menjadi 3, sesuaikan dengan selera ya. Untuk banyak sedikitnya, cuman kalau untuk mau hasil bagus, sisakan warna putih lebih banyak daripada warna lainnya ya. Biar warnanya nanti tidak jadi gelap waktu dicetak. Sesuaikan aja dengan selera. Selesai. Untuk pemberian warna sesuaikan dengan selera ya. Ini saya beri warna dan perisa pandan sekaligus ya untuk pewarna dan perasa ya, atau perisa ya. Aduk sampai warnanya tercampur rata atau merata. Dan yang satu lagi aku beri warna ungu, perasa taro, jadi sekaligus sebagai warna ungu. Kita aduk rata sampai warnanya itu benar-benar campur rata. Dan yang ini aku biarkan putih saja. Nah, sekarang kita panaskan cetakan bikang, cetakan cara bikangnya. Kita siapkan juga air garam 50 ml air putih plus setengah sendok teh garam. Jadi nanti untuk percikan air dan juga untuk menambah rasa gurih ya. Makanya harus benar-benar panas untuk
mencetak kue cara pigang ini. Jangan sampai tidak panas ya, harus betul-betul panas sekali. Nah, kita cek, kita perciki air garam. Bila sudah berbunyi dan langsung kering, tandanya sudah panas. Kalau airnya sudah langsung kering, nah bentuk putih seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya, sudah panas. Nah, bila sudah panas, kita tuang adonan secukupnya. Kita tuang warna hijau dulu, jadi bergantian warna. Dan ini yang sudah matang, kita cungkil seperti ini. Nah, ini kita cungkil begini ya. Nah, untuk video lengkapnya saya tunjukkan di saat mencetak yang kedua ya. Jadi supaya nanti bisa tahu kalau cetakan kedua itu seperti apa. Ini karena perpaduan warnanya kurang bagus, jadi kita lanjut di cetakan yang kedua aja. Nah, cetakan harus benar-benar panas ya. Jadi masih panas, kita besarkan apinya. Untuk membuat yang kedua kali tetap kita persiki lagi dengan air garam seperti ini. Sampai benar-benar panas. Gunakan api besar ya saat hendak menuang adonan. Jadi memang harus betul-betul panas ya saat pertama kali menuang. Untuk hasil warna yang bagus, kita tuang adonan hijau sedikit dulu ya, 1/4 cetakan. Tidak seperti tadi, warnanya kan jadi lebih gelap kan. Kalau ini nanti warnanya jadi sembur bagus. Jadi kita kira-kira kurang lebih 1/4 ya, jangan terlalu banyak warna hijaunya. Nah, kemudian kita tuang lagi. Kalau pinggirnya sudah agak ada yang matang gitu, kita tuang warna putih. Warna putih ini agak banyak, kurang lebih porsinya setengah cetakan ya. Jauh lebih banyak 2 kalinya daripada yang warna hijau. Jadi 2 kalinya ya, supaya nanti hasilnya itu bagus, untuk semburannya lebih jelas. Nah, kemudian kita tuang adonan ungu. Porsinya 1/4 kurang ya, jadi jangan terlalu banyak. Hampir sama dengan yang hijau tadi, tapi lebih sedikit dari yang hijau. Dan juga menuangnya jangan terlalu penuh, nanti takutnya meluber. Ini kita tunggu sampai keluar lubang-lubang kecil. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini kan sudah mulai keluar ya untuk lubang kecilnya. Tinggal tengahnya yang basah. Kalau tengahnya pun sudah ada lubang-lubang kecilnya seperti itu, dan memang dia itu sudah masih basah tapi sudah keluar lubang-lubang kecilnya, kita bisa kecilkan api ya. Kalau sudah hampir merata, nah kita kecilkan api supaya nanti matangnya itu merata. Nah, seperti ini kita kecilkan. Nah, api kecil cenderung sedang ya, agar tidak gosong dan matangnya merata. Dan kita tunggu permukaan atas ini kering, tidak nampak air ya. Nah, bila permukaan atasnya sudah kering dan tak nampak ada air, atau biasanya kan ada gelembung-gelembung air gitu kecil ya. Nah, ini saatnya kita bisa mencungkil. Tandanya dia sudah matang, sudah kering. Nah, kalau pakai kayu ini jadi lebih mudah ya mencungkilnya, karena aku nggak punya cetakan cungkilan yang dari kayu, jadi aku pakai ini aja. Ini kan karena pakai spatula kecil ya dan tipis, jadi kurang bagus hasilnya, karena kita harus betul-betul hati-hati, takutnya juga spatulanya bengkok karena ketipisan ya. Jadi harus pelan-pelan supaya hasilnya bagus. Nah, kalau bisa gunakan spatula yang dari kayu ya, dan ukurannya agak besaran dikit dari spatula yang ini. Jadi nanti biar lebih mudah mencungkilnya. Bisa langsung sekali cungkil ya. Karena ini kan terlalu kecil. Tapi karena saya punyanya cuman ini, tidak punya yang dari kayu, jadi saya pakai yang ada di rumah aja seadanya. Yang penting kan jadi kue cara pigang cungkil ya. Yang penting kita tahu tekniknya aja gitu kan ya. Kalau kita sudah tahu tekniknya kan gampang. Ini kalau menggunakan santan murni pun hasilnya juga jauh lebih lembut gitu daripada kita pakai santan instan. Nah, apalagi kalau ditambahkan telur seperti resep saya yang sebelumnya, itu hasilnya jauh lebih lembut dan awet lembut, juga lebih mekar hasilnya. Tapi dengan santan instan pun hasilnya tetap enak kok ya, tetap bisa kita nikmati. Mungkin yang tidak suka telur itu kan tetap masih bisa menggunakan tanpa telur. Yang ribet tidak punya santan murni, daripada ke pasar kita harus meras santan, bisa kita gunakan santan instan. Paling enggak bisa untuk mengobati rasa kepingin kita atau kangen kita sama kue cara pigang. Kita bisa bikin sendiri di rumah. Tapi kalau saya sendiri cenderung
lebih suka menggunakan santan murni daripada instan, dan juga lebih suka ditambahkan dengan telur. Hasilnya jadi lebih bagus seperti yang cara bikin yang sebelumnya. Nah, hasilnya tetap bagus kok ya walaupun pakai santan instan. Nah, ini dia. Wow, cantik sekali bukan? Hasilnya tetap sama-sama cantiknya, sama-sama enaknya. Dan jadi, tidak mungkin nggak jadi, karena sebenarnya kue cara bikin ini gampang kok ya, tidak ada susahnya atau sulitnya. Kalau masih nggak bisa itu mungkin dari teknik, dari api, dari apa itu aja. Sebenarnya kue paling gampang cara bikin itu. Untuk resep sebelumnya saya akan menggunakan telur ya. Tapi kalau resep yang ini saya lebih suka itu ya, saya pribadi lebih suka pakai resep yang sebelumnya. Karena dengan penambahan telur itu kue cara bikin jadi jauh lebih lembut dan juga mengembang lebih besar gitu. Nah, jadi ini kemarin satu resep ini itu jadi 14 ya, 14 kue cara bikin. Jadi 14 biji. Nah, bagus kan? Perpaduan warnanya juga bagus. Teksturnya juga ini juga tidak gosong. Nah, cukup mudah bukan membuat kue cara bikin sendiri di rumah? Silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.